Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita tenangkan hati kita dan kita fokuskan sedikit pikiran kita untuk kita taklim dalam beberapa saat ke depan. Karena petunjuk Allah itu enak diterima ketika hati kita sedang tenang, sedang kita bukakan pikiran kita. Tapi kalau hati sedang sakit, pikiran sedang buntu, apalagi dipengaruhi oleh setan yang ada di sekitar kita, setiap saat siap untuk menyesatkan manusia dan menghambat manusia untuk mendapat petunjuk ilahi Rabbi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa hari ke depan kita masih berada di dalam bulan Sya'ban. Dan tentu saja sesudah itu kita akan disambut dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW selalu berdoa. Doanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana ya fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada cita-cita, ada niat yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu di mana-mana selalu orang membuat tarhib Ramadan. Tarhib, apa artinya tarhib? Kan sering di mana-mana. Bapak-bapak tahu arti tarhib itu apa? Tidak tahu ya, mungkin sebagian tahu. Tarhib itu biasa juga kita sebut marhaban. Marhaban ya Ramadan. Jadi kata-kata rohaba, marhaban, tarhib itu welcome Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Jadi kalau orang menyebut tarhib Ramadan, itu artinya kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Untuk khusus bulan Ramadan itu Allah menjanjikan bahwa ajrun li, kata Allah, upahnya aku yang menentukan langsung. Di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain sebagainya, yang disebutkan umpamanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita punya dosa, ya, apakah kita sengaja dulu dosanya atau dosanya tidak sengaja kita lakukan?
Allah berikan kesempatan bulan Ramadan itu untuk menghapus habis dosa itu. Jadi kita akan lahir seperti orang-orang yang baru lahir, tidak ada dosa. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebab itu dikasih bulan Ramadan ini bulan hadiah. Nah, jangan pernah terbetik dalam hati kita, wah ini bulan Ramadan datang, puasa lagi, ini capek lagi. Itu kita tidak punya hopes, ya. Tidak punya rasa optimis. Sebab itu diajar kita umat Islam senang, gembira. Makanya kita berdoa, wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan itu. Untuk apa? Untuk hapus. Kita ini makhluk yang ada dosa. Manusia itu Allah ciptakan sangat hebat dibanding dengan makhluk lain. Sangat mulia, tidak ada makhluk lain. Tetapi karena manusia itu diberikan lawan oleh Allah dan diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menjatuhkan dia, menjatuhkan derajatnya itu. Maka dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil sampai kesalahan besar demi untuk duniawinya. Tetapi Allah itu Maha Penyayang, Maha Kasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim itu meminta kita, wahai manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahlah kepadaku. Ramadan ini akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau bapak, saudara-saudara, ya, adik-adik kami, kita pernah melakukan kesalahan, Ramadan ini akan menghabiskan semua. Itu janji Allah. Tetapi kita ada syarat-syarat yang akan kita tempuh untuk bisa kita diampuni segala kesalahan kita, itu berubah kehidupan kita. Di antaranya saya akan sebut kepada bapak-bapak dan saudara, hati, ya. Hati ini ada dua. Satu, hati yang sakit. Di dalam Al-Quran disebut, Al-Baqarah itu disebutkan dengan istilah marad. Kemudian hati yang sehat, salim. Hati yang sehat disebut hati qalbun salim, ya. Ila man atallah biqalbin salim, ila man atallah biqalbin salim. Ya, di dalam surat Syu'ara, ya, ayat 89. Jadi orang yang akan menjadi manusia sempurna itu dia mesti menjadikan hatinya itu qalbin salim, hati yang bersih. Itulah yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu, ya, yang dibersihkan oleh Ibrahim itu hatinya. Dibersihkan dari patung-patung, berhala-berhala yang disembah oleh orang tuanya, disembah oleh masyarakatnya, disembah oleh lingkungannya sendiri. Itu dibuang dari dirinya. Kita juga begitu. Karena kita hidup, ya, di dalam dunia modern ini, yang mempengaruhi hati kita itu, lari daripada kesucian itu terlalu banyak. Terlalu banyak yang mempengaruhi diri kita ini untuk berubah menjadi kotor.
Apa umpamanya? Pekerjaan. Kalau kita tidak menjadikan pekerjaan itu ibadah, dia akan mempengaruhi dan menghantui kita. Kadang-kadang orang bisa meninggalkan sholat karena pekerjaan. Orang sudah azan Allahu Akbar, tetapi karena pekerjaan ini mesti dikerjakan sebentar lagi, akhirnya waktu asar masuk. Berarti pada saat itu hati kita terkena oleh virus yang disebut dengan virus penyakit itu. Jadi orang mau masuk ke dalam bulan Ramadan, bersihkan hati itu dulu, sehingga dia menjadi hati seperti Nabi Ibrahim tadi, menjadi hati seperti Rasulullah SAW, menjadi hati seperti hati para sahabatnya, para tabiinnya, orang-orang solehnya. Bagaimana caranya? Caranya tidak susah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, cukup melatih diri ini dengan sholat. Cukup melatih dengan sholat. Tapi sholat yang mana? Sholat yang khusyuk. Kalau kita melatih diri kita sholat yang khusyuk, itu hati itu lama-kelamaan bisa berubah. Kemudian latih dia dengan membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak melatih diri kita baca Al-Quran, di sekitar kita itu bapak-bapak banyak hidup yang namanya setan-setan itu. Jin itu ada di mana-mana. Jin kafir itu ada di mana-mana. Di rumah kita ada dia, di samping rumah kita ada dia. Kita nggak nampak dia, tetapi dia melihat kita. Disitulah dia masuk, disitulah dia menggoda kita, disitulah dia mengganggu kita, sehingga hati kita menjadi kasar kadang-kadang. Kadang-kadang kita menjadi orang pemarah. Sepatutnya nggak perlu marah, tapi kita kenapa marah? Itu karena gangguan tadi, setan, jin yang ada itu. Sebab itu bacakan di Al-Quran, sebut nama-nama Allah kepada dia. Rumah itu selalu dibacakan Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, kalau ada ibu-ibunya juga biasakan baca Al-Quran di rumah itu, biar hati itu bisa menjadi bersih. Hati yang bersih dia akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang. Jadi kalau seandainya orang beriman itu bisa membersihkan hatinya, hati itu akan tenang. Allah, ketahuilah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati itu bisa tenang. Jadi dengan membaca Al-Quran, ya, sebanyak mungkin. Baca Al-Quran itu bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, yang kita baca itu juga dapat dipahami. Jadi mungkin sekarang kan sudah banyak Al-Quran yang ada terjemahannya. Kita baca matannya, kita baca terjemahannya, kita pahami isinya. Kita lakukan berulang-ulang, sehingga dia menjadi kekuatan di dalam hati kita. Kalau dia kuat di dalam hati kita, itu jin gak bisa lagi masuk.
setan terhambat masuknya. Apalagi bulan Ramadan, ya, karena bulan Ramadan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, ya, wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatus syayatin, akhrajahu Bukhari. Disebutkan bahwa kalau Ramadan itu datang, setan-setan itu terkunci, dia nggak ganggu dia, ya, diikat dia. Terus orang tanya, Ustaz, kok banyak juga maksiat Ramadan, itu setan yang mana gitu kan ya? Jadi ulama menyebut begini, betulkah setan itu dibelenggu, diikat dia? Sebagian ulama menyebut benar, itu mayoritas mengatakan benar. Tapi kok ada juga orang yang korupsi bulan Ramadan, masih ada juga yang membatalkan puasanya, masih ada juga yang merusak, ya, nama baik orang, menfitnah, ya, menipu. Kenapa bisa terjadi? Katanya setan dibelenggu. Iya, setan dibelenggu. Tetapi kata ulama ini menyebutkan, ya, ingat bahwa Al-Quran menyebutkan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu terdiri daripada jin dan manusia. Jadi ada setan yang makhluknya gak nampak oleh kita, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tidak dibelenggu ini setan-setan yang dari manusia ini. Jadi kalau manusia sudah dipengaruhi sebelumnya oleh setan, kemudian dia sudah kuat di dalam tubuh kita, kita sendiri menjadi setan. Jadi kenapa itu manusia bisa membunuh orang? Itu karena dia sudah masuk setan itu ke dalam dirinya. Jadi dia tidak peduli ketika dia mau membunuh orang, ketika dia merusak orang, ketika dia korupsi, itu dia sudah menjadi setan. Nah, setan-setan manusia ini itu memang tidak dibelenggu dia, dikasih kebebasan seperti biasa. Nah, yang setan-setan asli itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang puasa itu orang beriman. Jadi kalau orang betul-betul beriman kepada Allah, berpuasa dia, setan pasti akan lari. Nah, sebab itu jadikan diri kita itu beriman dengan membersihkan hati tadi. Lihat lagi, simak perbuatan-perbuatan kita kan, cuma dibuat catatan-catatan kecil, bapak-bapak, apa yang biasa menjadi dosa kita secara terus terang, ya. Apa dosa kita yang sembunyi-sembunyi, apa dosa-dosa yang nggak bisa kita hindari, coba kita catat sendiri. Itu kita minta ampun sebelum bulan Ramadan ini kepada Allah. Kita habisin. Ya Allah, ampuni aku 1 dosaku, 2 dosaku, 3 dosaku. Aku mau bertobat, aku mau masuki bulan Ramadan ini dengan penuh kesucian. Nah, bersihkan hati kita. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua punya niat untuk menjadi orang yang suci, kembali menjadi fitrah sesudah Ramadan, ya bersihkan hati itu dulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Kalau itu tidak bersih, tetap dia akan tetap bersarang dalam diri kita. Bulan Ramadan tidak menjadi suatu keindahan bagi kita. Kenapa sih orang begitu berat baca Al-Quran bulan Ramadan, capek ini segalanya? Kenapa orang begitu berat dia untuk bangun di waktu malam? Kenapa orang itu di dalam bulan Ramadan itu begitu berbuka, semua makanan dia makanin gitu sampai segendut-gendutnya perutnya kembali gitu kan? Kenapa? Di siang hari dia bisa berhenti merokok,
tapi di waktu malam hari dia nggak bisa berhenti merokok. Nah itu jelas bahwa bukan dikerjakan dengan qalbun salim. Jadi bukan saya menuduh bapak-bapak, saudara-saudara tidak bisa berpuasa dengan, tapi kalau kita mau berpuasa dengan benar, mesti niat, ada tekad, ada azam. Bulan Ramadan ini datang, habis itu semua dulu. Jadikan hati kita suci, jadikan hati kita bersih, jadikan jiwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jiwa yang bersih yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang kotor bagaimana dia menghadap kepada Allah? Doa saja gak diterima. Kata Allah, bagaimana saya mau menerima hambaku itu? Hatinya kotor, pakaiannya kotor, mulutnya kotor, badannya kotor. Bagaimana doanya akan kuterima, kata Allah? Tapi begitu kita membersihkan tubuh-tubuh kita itu dari hal-hal yang kotor itu, tazkiyatun nafs, doa itu akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabah oleh Allah. Tapi diperkenankan, bisa saja besok, bisa saja kapan-kapan. Semua orang kadang-kadang salah bapak-bapak. Kan ada ayat di dalam surat, ya, surat nanti saya lupa ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Baqarah, ya, di dalam Al-Baqarah ayat 186 itu Allah mengatakan, ujibud da'wata, ya, da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, ya, la'allahum yarsyudun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hambaku berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Ya. Jadi kalau hambaku berdoa kepadaku, aku ijabah. Tapi apakah Allah kabulkan langsung? Ya. Itu belum tentu, bisa saja ditunda. Jadi kita berdoa ketika bapak-bapak berdoa sesudah sholat, ya, umpamanya Robbana atina fid dunya hasanah, itu Allah ijabah, Allah jawab, ijabah itu jawab. Iya, engkau telah berdoa kepadaku hambaku, aku dengar doamu. Tapi kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kadang-kadang bisa langsung, bisa makan waktu 1 hari, bisa 2 hari, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kadang-kadang nanti di akhirat saja dikabulkannya. Jadi ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini berdoa sudah panjang sekali tapi enggak diijabah oleh Allah. Dia lupa bahasa ijabah itu adalah jawab. Setiap doa dijawab oleh Allah. Tapi masalah dikabulkan itu bisa tertunda. Jadi jangan pikir bahwa doa kita enggak dijawab. Dijawab, ya. Setiap kita berdoa, Allah jawab. Apa sih doa kita? Apa saja yang menjadi doa? Ya Allah, bereskan, ya, utang-utang gue. Allah jawab. Iya, aku dengar doamu. Ya, aku berjanji untuk membantu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Tetapi kadang-kadang kita maunya hari itu juga gitu kan. Nah, hati yang bersih, dia akan tunduk kepada keinginan Allah, bukan tunduk kepada hawa nafsunya. So kalau hati yang marot, hati yang sakit, hati yang rusak itu yang mempengaruhinya hawa nafsu. Kalau hati yang salim tadi, itu yang mempengaruhinya itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipengaruhi oleh zat Allah. Jadi kita itu hidup di bawah zat Allah, di bawah soma di dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas kehendak Allah. Rezeki Allah yang menentukan, pekerjaan Allah yang menentukan, kekuatan Allah yang menentukan. Kita usaha saja, hasilnya Allah menentukan. Tapi hati yang sakit, dia terbalik, dia ingin ngatur Allah. Coba kalau mau cari istri yang cantik, kan begitu, ya kan? Ada yang belum kawin nggak? Nah, kalau kita tanya rata-rata mau cari istri yang mana? Yang cantik. Tapi kalau dapat yang soleha, itulah yang cantik dan soleha. Ini kemana kita mau pergi carinya? Maunya cantik, maunya soleha, maunya
anak-anak orang terpandang, maunya juga kaya. Nah, itu malaikat pun susah mencarikannya kalau kita minta pesan kepada malaikat itu. Kenapa? Itu nafsu. Karena kata Rasulullah, kalau mau kawin itu cari ya al-mar'atus sholihah, titik. Rasulullah tidak tentukan mau cantik, mau jelek, mau seperti apa. Yang penting solehahnya itu. Kalau orang tunduk hatinya salim, yang dia dengar solehahnya itu. Tapi kalau hatinya hati yang marah, yang sakit, dia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengatakan istrinya mesti cantik, istrinya masih pandai begini, pandai begitu, istrinya mesti orang yang pandai cari duit juga, biar terbantu ini dan itu segala. Nah itu sudah hati yang marah, hati yang sakit. Nah ketika hati yang sakit ya, dia itu tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Apapun dikatakan oleh Allah, dia nggak mau dengar. Allah sampaikan kepada dia aturan-aturan yang umpamanya, tapi dia nggak dengar, ya. Kan banyak Allah suruh kita melakukan berbagai hal. Umpamanya aqimus sholat, kata Allah, dirikan sholat. Tapi ketika hati itu tidak sehat, dia nolak itu. Coba, ketika kita hati tidak sehat, begitu orang azan, wah sudah azan juga nih, ini pekerjaan belum selesai. Ketika sedang terjadi seperti itu hati kita sedang kurang sehat. Semua orang ngalamin, bukan bapak-bapak, saudara-saudara. Saya juga mengalami, sama saja. Ketika itu kita sadar, astagfirullah, ya Allah, hati aku dipengaruhi oleh setan. Nah, kita minta bersihkan. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara bisa membersihkan hati ini sebelum Ramadan, kemudian kita kerjakan Ramadan itu dengan imanan wahtisaban, baru nanti ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Baru Allah akan ampuni dosa kita. Yakinlah kita akan keluar sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang tidak akan dipengaruhi oleh syaitan. Ingat, kenapa Yusuf selamat? Kenapa Yusuf selamat dari godaan Siti Zaleha itu? Kan bukan Yusuf nggak mau. Al-Quran surah Yusuf ayat 24 menyebutkan wahammat bihi, wahamma biha. Zaleha ini ingin Yusuf dengannya. Yusuf juga ingin buat curang dengannya. Itu Allah yang tulis. Baca ayat Al-Quran surah Bani Israil dan surah Yusuf itu ayat 24. Tapi laula an ra'a burhana rabbi, ya. Tapi karena Yusuf ini hatinya salim, cepat Allah kasih burhan, petunjuk, ya, sehingga dia tidak terjumus ke sana, ya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah Allah buang dari Yusuf itu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan jahat, perbuatan keji itu. Kenapa? Karena innahu min ibadina mukhlasin, kata Allah. Karena Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Bersihkan hati kita, insya Allah kita menjadi orang-orang yang fitrah, bangsa Ramadan, hidup kita selamat dunia dan akhirat. Demikian saja bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup sampai di sini. Silakan sekitar Ramadan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ya kita tutup. Ya silakan Pak. Caranya membersihkan hati itu ya. Caranya membersihkan hati banyak, ya. Di bulan Syaban ini diperbanyak sholat sunatnya, diperbanyak puasa sunatnya, diperbanyak baca Al-Qur'annya, ya. Biasakan meruqyah diri. Tahu Pak? Niatkan kepada Allah, ya Allah, ya, saya mau bersihkan hati ini.
bacalah surat ya ayat kursi ya di waktu pagi dan petang. Bacalah surat Qul huwallahu ahad itu ya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kali pagi dan petang. Biasakan baca Al-Qur'an kembali di rumah kita, anak kita, istri kita ya. Itu selalu mohon kepada Allah. Allah akan kasih ya insyaallah. Itu yang gampang-gampang saja, tidak susah-susah ya. Yang penting niat ikhlas kita. Nah, kemudian ya kita bertobat kepada Allah yang tadi saya sebutkan kesalahan-kesalahan kita itu, ya Allah saya tidak akan lakukan ini lagi ya, jadikan saya hamba-Mu yang soleh. Insya Allah Allah akan bimbing kepada kebersihan hati itu. Demikian saja. Ada lagi Pak? Ya, kalau tidak ada, baiklah kita tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.